Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi Alkitab mengatakan Dia adalah Tuhan, Dia adalah Yesus adalah Guru, Juru Selamat. Mantap! Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Semoga kita mau memilih yang baik dan benar, dan doa dan harapan saya di pagi ini kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menjalankan aktivitas. Selamat pagi, selamat hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mendengarkan mendengarkan firman Allah dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan membuat hati kami melekat kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Allah dalam Ibrani 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saya ulang, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Haleluya. Jadi tema kita adalah jangan keraskan hatimu. Jadi kalau kita mengeraskan hati kita, tentu kita tidak bisa menerima firman Allah. Jadi kita bisa bayangkan, oleh karena hati yang keras tidak mungkin yang pertama bisa menerima firman Tuhan. Kita tahu 1 Yohanes 1 ayat 12 dikatakan sebanyak orang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita keras hati, tegar tengkuk, bebal kebal, tebal, tidak mungkin kita menaruh hati itu di tempat yang terhormat seperti Mazmur 119 ayat yang ke-11. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Supaya aku jangan berdosa. Aku telah menyimpan firman-Mu atau menyembunyikan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Nggak mungkin kita akan melakukan itu, karena hati kita sudah dikuasai oleh dosa, dikuasai kejahatan, dikuasai keakuan kita, dan kita menjadi tidak taat, tidak percaya, dan banyak hal yang membuat kita tertolak. Karena apa? Sifat-sifat setan akan menjadi bagian kehidupan kita. Itu sebabnya kalau engkau mendengarkan firman Allah pagi ini, hari ini kata firman Allah, jangan keraskan hati. Lembutkan hati. Ini aku Tuhan. Kalau ada yang keras, firman Allah kan dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firmanku itu seperti api? Jadi kalau dia firmannya seperti api, dia mampu membakar, menghanguskan. Dan seperti palu yang menghancurkan gunung batu. Jadi Tuhan itu, firman Allah itu sangat dahsyat, bisa menghancurkan. Dan Dia bisa melumpuhkan siapa saja yang bertolak belakang dengan kehendaknya. Kalau kita baca dari pasal 3 ini, ayat 7 sampai 19, bagaimana Tuhan tidak memperbolehkan orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak menerima Dia sampai kepada perhentian yang sejati itu. Yang kedua kata firman Allah ialah, oleh karena hati yang keras tidak mungkin memiliki iman yang benar. Kita tahu iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Faith come by hearing, hearing by the words of the Lord. Roma 10 ayat 19. Jadi kalau
hati yang keras nggak mungkin memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jadi itu mustahil ya. Jadi karena iman timbul dari pendengaran, bagaimana lagi kita mau suka terhadap firman Allah? Nggak akan mungkin. Itu sebabnya saya katakan, mari kita lunakkan hati kita, mari kita buat hati kita sungguh-sungguh dibawa kehendak Allah, taat kepada Allah, supaya iman kita itu boleh iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan setan, iman yang mengalahkan kuasa si jahat, dan iman kita itu bisa berfungsi menolong diri kita dan menolong orang lain. Bukan menjadi beban bagi orang lain atau menjadi beban bagi keluargamu karena imanmu yang tidak sehat itu. Kalau orang imannya tidak sehat, bisa menjadi pengedar narkoba, bisa menjadi pelacur, bisa menjadi penipu, bisa menjadi pendusta, bapa segala dusta yang kita akan ikuti. Setan itu apa yang mau diperintahkan kepada kita, kita akan ikuti. Karena apa? Dia bapa segala dusta. Yang ketiga kata firman Allah, kalau hati keras tidak mungkin menerima penggenapan janji-janji Allah. Satu contoh, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Enggak, manalah mungkin lagi kita mendapatkan penggenapan dari firman Allah itu. Atau berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Atau Mazmur 91, ketika dia berdoa aku akan mendengarkannya. Dan ketika dia mengalami kesusahan atau mengalami trouble, aku akan menyertainya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ada banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Orang-orang yang mau mendengarkan firman Allah, orang-orang yang mau setia kepada Allah. Tapi kalau kita sudah mulai dengan hati yang bengkok, hati yang keras, kita tidak akan bisa mungkin menerima penggenapan firman Allah. Yang terakhir kata firman Allah, dan 4, oleh karena hati yang keras tidak mungkin menerima berkat Allah. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata dan 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Dan dikatakan juga yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Jadi ada upah yang besar yang diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada kita ketika kita tidak mengeraskan hati. Walaupun kita katakan bahwa kalau hatinya membatu, siapakah yang dapat membenahinya? Hanya Tuhan. Jadi sekeras apapun hatimu, sedegil apapun dia, dapat dilembutkan oleh Tuhan. Kalau saja engkau mau menerima firman Allah, menerima dia, menerima Roh Kudus dalam hatimu, pastilah Tuhan bisa mengubah kehidupan ini. Sehingga engkau tidak terhalang menerima segala janji-janji Allah. Ulangan 28 katakan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu hari ini, seperti yang kusampaikan kepadamu saat ini, maka berkat ini akan datang. Diberkati engkau di dalam, diberkati engkau di sawah, diberkati adonanmu, diberkati bakulmu, dan semua apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Supaya apa? Engkau dapat memuliakan Allah dengan harta yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi jangan keraskan hatimu, bahkan jangan sampai membatu hatimu. Allah aja masih mampu melakukan yang terbaik itu bagimu, bagi kita semua. Allah masih mampu mengubah kehidupanmu ketika engkau hidup dalam penerimaan kepada Allah. Itulah sebabnya saya mau katakan, saya tidak perpanjang lebar. Jangan keraskan hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kau akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan mengubah hidupmu dalam perjalanan hari ini. Sertakan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Bila engkau mendengarkan firman Allah dimanapun, jangan keraskan hatimu. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, siap engkau proses, siap engkau bentuk untuk menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman menjadi kekuatan bagi kami, mengubah hati kami menjadi lebih
baik di hadapan Bapa di surga. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, apapun sakitmu, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dan kalau engkau yang sakit itu, kita sepakat di pagi ini, mari angkat tanganmu dan satu taruh di tempat yang sakit. Kita akan berdoa. Kita sepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun kata firman Allah, disampaikannya firman Allah, disembuhkan segala sakit penyakitnya. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan, sembuhkan mereka, angkat segala sakit penyakit mereka, tidak peduli cancer kah itu, gagal jantung kah itu, apapun itu Bapa di surga, di dalam nama Yesus kata firman-Mu, segala sakit penyakit Tuhan menyembuhkan mereka. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Kalau engkau mengalami beban berat, datang kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan, Engkau yang telah berjanji untuk melegakan, dalam nama Tuhan Yesus, legakan hati mereka. Dan juga Engkau yang berjanji, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan-Mu, segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Cukupkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dalam nama, ulurkan tangan-Mu kepada mereka. Jawab keperluan mereka di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.